Shalom, selamat pagi anak-anak Bukit Fluid. Senang sekali hari ini Kak Christine bisa berjumpa lagi dengan anak-anak dalam ibadah sekolah minggu kita. Mengucap syukur ya kalau hari ini kita bisa beribadah, bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan ketika kita beribadah sungguh-sungguh ya. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Terlebih dahulu ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk memulai ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan tolong agar kami sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami memuji nama Tuhan, untuk kami mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak tahu nggak Kak Christine hari ini bawa apa ya? Bawa bendera merah putih. Siapa yang tahu besok kita mau merayakan apa ya? Ya, kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia sudah merdeka. Bangsa Indonesia tidak lagi dijajah sama orang jahat. Tidak ada orang jahat lagi yang ada di Indonesia. Dan sekarang anak-anak bisa bersekolah dengan baik. Senang ya, Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah bebas dari orang-orang yang jahat yang mau menguasai Indonesia. Kita harus bersyukur sama Tuhan kalau Indonesia sudah merdeka. Coba sama-sama kita katakan ya, merdeka. Bisa? Kak Christine hitung ya, 1, 2, 3. Kamu bisa angkat tangan kamu dan kamu bilang merdeka. Oke, siap? 1, 2, 3. Merdeka.
kita mau nyanyi ya tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus tahun 45 itulah kemerdekaan Indonesia. Tuhan Yesus sudah tolong bangsa kita. Dan kamu tahu nggak bahwa anak-anak Tuhan juga sudah merdeka loh, sudah menang loh dari kuasa si iblis. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita, menebus dosa-dosa kita, sehingga yang tadi kita masih berdosa, sekarang kita sudah bebas, kita sudah merdeka. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita. Kita mau nyanyi ya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kamu bisa ikut gerakannya dengan Kak Christine ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Merdeka! Kita senang ya, kita sudah merdeka dari dosa-dosa kita, sehingga kuasa iblis dikalahkan, dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Bersyukur ya sama Tuhan ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh ya dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita mau nyanyi Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau
minggu ini memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Adik-adik tetap semangat ya, walaupun masih di rumah, adik-adik bisa memainkan banyak permainan di rumah dan tetap memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memelihara menjaga kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong setiap kami supaya kami bisa duduk tertib mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus ajar kami untuk mengerti firman yang akan disampaikan. Dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang punya Alkitab di rumah, sekarang kakak persilakan ambil Alkitabnya. Atau yang sudah ready, kita mau buka sama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sudah ada yang ketemu? Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ke-9. Adik-adik yang sudah ketemu pasti tahu judul perikopnya apa. Apa judul perikopnya? Tentang Menara Babel. Iya, hari ini kita mendengarkan cerita tentang Menara Babel. Nah, adik-adik, apa sih itu Menara Babel? Mari kita dengarkan firman Tuhan. Nah, pada zaman dahulu, semua manusia yang ada di bumi ini punya satu bahasa. Nah, mereka, contohnya nih, mereka berbicara dalam bahasa Indonesia. Semua orang di atas bumi ini bisanya berbicara dengan satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Contohnya ya. Nah, adik-adik, jadi mereka berbicara dengan siapa aja, mereka bisa mengerti satu sama lain. Tidak seperti sekarang ya. Nah, kita mau tahu kenapa sekarang banyak bahasa. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu semua manusia mempunyai satu bahasa. Nah, mereka itu adalah keturunan dari Bapak Nuh. Nah, adik-adik ingat ya, minggu-minggu kemarin kita sudah mendengarkan cerita Nuh, dan ini adalah lanjutan keturunan dari Bapak Nuh. Nah, semua manusia yang ada di bumi itu berkumpul menjadi satu. Mereka mulai membangun satu kota. Mereka buat satu kota dan semua manusia di situ berkumpul. Nah, adik-adik, mereka buat satu kota di dekat tanah Sinear. Nah, di dalam ayat yang kedua dikatakan, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Nah, mereka bersama-sama menetap di satu tempat yang namanya tanah Sinear. Mereka mulai membangun kota, membuat batu bata, dan semakin hari semakin memperbanyak bangunan. Dan suatu kali mereka ini berkumpul bersama-sama dan punya rencana. Mereka ingin membangun satu menara yang tingginya sampai ke langit. Wah, mereka sudah mulai sombong. Mereka ingin membuktikan kalau mereka adalah orang yang hebat. Mereka bisa membangun menara sampai ke langit. Nah, adik-adik, mereka berencana, ayo kita mari bersama-sama gotong royong, kita akan buat batu bata, kita susun sampai menjadi menara yang sangat-sangat tinggi menembus langit. Nah, adik-adik, mereka mulai setiap hari mereka membuat batu bata, mereka membangun hari demi hari, mulai dari dasarnya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, adik-adik, ketika Tuhan melihat dari atas, melihat perbuatan manusia ini, Tuhan tidak suka. Nah, coba apa yang Tuhan tidak suka dari mereka? Mereka ingin apa? Membangun menara yang tinggi untuk mencari nama. Nih, ayat yang keempat dikatakan, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama
supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Firman Tuhan katakan kepada Adam ketika Tuhan menciptakan Adam, beranak cucuklah dan penuhi bumi. Tetapi mereka mulai berencana, ayo kita buat satu menara agar kita tidak terserak ke mana-mana. Kita tetap di satu tempat. Kita akan bangun satu kota, kita akan bangun satu menara yang tinggi. Nah, kita akan cari nama supaya kita tidak terserak kemana-mana. Nah, adik-adik, Tuhan tidak suka dengan perbuatan manusia-manusia ini. Nah, Tuhan bilang apa? Di ayat yang ke-6. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Tuhan mengacaukan semuanya. Dengan apa? Adik-adik, mereka yang awalnya bisa mengerti satu sama lain karena punya satu bahasa yang sama, Tuhan mulai membuat bahasa mereka menjadi berbeda-beda. Nah, adik-adik, seperti sekarang ini, adik-adik ada yang berasal, nah bukannya nih dari pulau, ada yang dari pulau Jawa dengan bahasa Jawa, ada dari pulau Sumatera bicaranya bahasa Batak, Kalimantan bahasa Dayak, ada yang Tionghoa, nah bicaranya beda lagi ya. Tetapi kita ada punya satu bahasa yang menyatukan kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah adik-adik, mereka mulai dikacau balaukan oleh Tuhan dengan bahasa mereka yang berbeda-beda. Ada yang mulai berbicara bahasa Chinese, ada yang bisa bahasa Mandarin, Portugis, Spanyol, apalagi banyak sekali Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Nah, ketika mereka sudah membangun sampai hampir tinggi, sudah mulai tinggi, Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Nah, adik-adik, mungkin ada yang bilang, tolong kita perlu pasir. Yang satunya, apa? Dia ngomong apa? Terus yang dibawain apa? Palu. Kok beda? Aku maunya pasir. Nah, yang satunya lagi, aku minta batu bata, tolong bawain batu bata. Yang dibawain ember. Nah, adik-adik, bahasa mereka menjadi kacau. Mereka akhirnya berantakan, tidak jadi bangun menara lagi. Nah, dari situlah dikatakan menara Babel. Tuhan kacau balaukan semuanya karena kesombongan manusia. Mereka mulai sombong ya, dan Tuhan tidak suka, dan Tuhan membuat bahasa mereka menjadi berbeda-beda dan sangat banyak. Nah adik-adik, dari situlah kita tahu bahwa bahasa kita di dunia ini menjadi sangat-sangat banyak. Nah adik-adik, kenapa Tuhan mau mengacau balaukan bahasa manusia? Nah, tadi kita sudah belajar bahwa manusia mulai sombong. Manusia mulai membuktikan bahwa manusia bisa berbuat sesuatu yang lebih baik lagi. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka hebat, tetapi Tuhan tidak suka. Yang hebat cukup Tuhan aja ya. Yang cukup Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Manusia memang bisa melakukan segala sesuatu, tetapi semuanya atas kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang tidak beri hikmat, manusia tidak bisa berbuat apa. Nah adik-adik, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Ayo kita jangan jadi anak yang sombong. Tuhan tidak suka. Tuhan mau kita tetap rendah hati walaupun kita punya semuanya. Kita punya orang tua yang baik, kita punya keluarga yang baik, kita punya semuanya, sekolahnya baik. Tapi kita jangan suka sombong ya, jangan suka pamer-pamer ya. Tuhan tidak suka, tetapi Tuhan mau kita tetap rendah hati, tetap mengasihi satu dengan yang lain, tidak saling pamer ya. Kita mau menjadi anak yang seperti Tuhan Yesus inginkan, anak yang selalu rendah hati, anak yang baik, anak yang taat ya adik-adik. Dan firman Tuhan hari ini ya menjadi satu pelajaran untuk kita menjadi anak yang baik. Nah sekarang kita mau baca satu ayat hafalan. Kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang kelima, ayat yang ke-29. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 5
ayat yang ke-29. Yang sudah ketemu, kita akan baca sama-sama dalam kehitungan ketiga. Kita baca sama-sama ya. Kita mulai baca dari ayat yang kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Nah, kita baca ayat itu ya. 1, 2, 3. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekali lagi kita ulang ayat ini. Kisah Rasul pasal 5 ayat ke-29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bisa ya? Nah, adik-adik hafalin ayat ini kok. Kita hanya taat kepada satu pribadi, yaitu Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mari kita belajar taat kepada firman Tuhan, taat untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Dan sekarang kita akan mengakhiri firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Memang benar bahwa Tuhan, kami tidak mau menjadi manusia yang sombong. Kami mau tetap menjadi manusia yang rendah hati, yang taat kepada Tuhan. Kami tahu semuanya berkat datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami anak-anak yang selalu taat kepada Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur ya kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Nah, ibadah sekolah minggu kita akan berakhir, tapi minggu depan kita akan bertemu lagi ya. Kita akan beribadah bersama-sama. Kita masih tetap memuji Tuhan, kita masih tetap dengar firman Tuhan walaupun dari YouTube. Tapi anak-anak tetap mengikuti ibadah dengan baik ya. Pesan Kak Kristin, tetap jaga kesehatan. Oke, jangan pergi kemana-mana dulu ya. Nah, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Nah, sebelumnya kita mau angkat pujian. Bapa, terima kasih. Hari ini ibadah kami sudah selesai. Kami mau berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa agar Tuhan Yesus selalu memberkati Indonesia, memberkati Bapak Presiden, memberkati setiap menteri agar bisa bekerja dengan baik. Tuhan juga tolong dalam pandemi virus corona yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati. Kami berdoa agar pandemi ini segera berakhir dari Indonesia. Kami percaya kuasa Tuhan nyatakan untuk Indonesia. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, Tuhan tolong, Tuhan jaga, lindungi setiap keluarga kami. Kami percaya pertolongan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Haleluya. Amin.
Nah, ibadah kita sudah berakhir. Dan kita mau ucapkan sekali lagi ya, Merdeka! Merdeka! Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.